Suasana di markas besar Kopassus di Cijantung terasa begitu tegang pagi itu. Di dalam ruang briefing yang hanya diterangi lampu redup, Kapten Dila Putri duduk tegak, matanya tajam menatap layar yang menampilkan wajah buronan kelas kakap, Rahmat Kobra. Pria itu bukan sekadar bandar narkoba biasa. Dia adalah otak di balik jaringan kartel internasional yang telah meracuni ribuan generasi muda. Dalam 2 tahun terakhir, operasi untuk menangkapnya selalu gagal, dan kini, tugas itu ada di pundaknya. Kapten Dila, misi ini sangat berisiko tinggi. Kobra bukan hanya dilindungi oleh preman jalanan, tapi juga oleh aparat yang sudah dia beli, ujar Letkol Agus, perwira intelijen yang memimpin operasi ini. Kami butuh seseorang yang bisa masuk ke jantung kartel tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan kau, Dila, adalah orang yang tepat. Dila mengepalkan tangannya di bawah meja. Ini bukan kali pertama ia ditugaskan dalam operasi rahasia, tapi kali ini berbeda. Targetnya adalah seseorang yang tak segan membunuh siapapun yang dianggap ancaman. Satu kesalahan kecil, dan nyawanya bisa melayang. Tapi sebagai prajurit Kopassus, mundur bukanlah pilihan. Dengan suara tegas, dia menjawab, "Saya siap, Komandan. Apapun risikonya." Letkol Agus mengangguk puas sebelum melanjutkan penjelasan. "Kau akan menyamar sebagai Lia, seorang pengedar narkoba dari Surabaya yang ingin bergabung dengan jaringan Kobra. Untuk itu, kita sudah menyiapkan identitas palsu, riwayat kejahatan buatan, dan jaringan kontak yang bisa membantumu masuk ke dalam lingkaran mereka. Tapi ingat, kau sendirian di lapangan. Tim akan tetap memantau dari jauh, tapi jika sesuatu terjadi, kami mungkin tak bisa langsung menolongmu." Malam itu, Dila menatap dirinya di cermin, kini dengan tampilan yang jauh berbeda. Rambut panjangnya yang biasa dikuncir rapi, kini dibiarkan tergerai dengan sedikit gelombang liar. Wajahnya dihiasi riasan smoky eyes yang memberi kesan garang, dan pakaian yang ia kenakan jauh dari citra seorang perwira militer. Ini bukan dirinya, tapi mulai detik ini, ia harus menjadi Lia, si pengedar narkoba yang licik dan ambisius. Ketika pagi menjelang, ia meninggalkan markas dengan identitas baru dan menuju lokasi pertama misinya, sebuah klub malam di pusat kota, tempat para pengedar kelas atas berkumpul. Detak jantungnya tetap stabil saat ia melangkah masuk, meski ia tahu betul bahwa di dalam sana, bahaya mengintai dari segala arah. Musik berdentum keras, aroma alkohol bercampur asap rokok memenuhi udara, dan di sudut ruangan, beberapa pria bertato mengamati setiap tamu yang masuk dengan tatapan tajam. Dila berjalan dengan penuh percaya diri menuju bar, memesan minuman, lalu sengaja membuka percakapan dengan seorang pria berbadan kekar yang mengenakan jaket kulit. Dari informasi yang ia terima, pria itu adalah Joko, salah satu tangan kanan Kobra. "Aku dengar tempat ini dikuasai oleh orang-orang besar," ucapnya sambil menyesap minumannya. "Aku butuh koneksi. Aku punya barang dan pelanggan, tapi butuh saluran yang lebih besar." Joko menatapnya curiga sebelum akhirnya menyeringai. "Kau siapa? Dari mana kau dapat barang?" tanyanya tajam. Dila tersenyum tipis, menyembunyikan detak jantungnya yang sedikit meningkat. Ini saatnya memainkan peranannya dengan sempurna. "Namaku Lia, dan kalau kau tertarik, aku bisa membawamu ke dunia yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan." Misinya baru saja dimulai. Joko menatap Dila dengan sorot mata tajam, seolah mencoba menembus kebohongan yang mungkin terselip di antara kata-katanya. Klub malam yang penuh sesak dengan musik dan aroma alkohol kini terasa semakin menyesakkan bagi Dila. Tapi ia tetap tenang. Di dunia kriminal, ragu-ragu adalah kelemahan yang bisa membunuh. Dengan percaya diri, ia membalas tatapan Joko, membiarkan ketegangan di antara mereka semakin mengental. "Aku tidak suka orang yang banyak bicara." Joko akhirnya membuka suara, suaranya berat dan dalam. "Kalau kau benar punya barang, buktikan. Kalau cuma omong besar, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup." Dila tersenyum tipis, lalu dengan gerakan santai merogoh tas selempangnya. Di dalamnya, tersimpan sampel narkoba yang sudah disiapkan oleh tim intelijen sebagai bagian dari penyamarannya. Ia mengeluarkan satu bungkus kecil serbuk putih dan meletakkannya di atas meja. "Ini hanya pemanasan," ujarnya santai. "Kalau kau suka, aku bisa bawa lebih banyak." Joko mengambil bungkusan itu, memeriksanya dengan teliti, lalu menoleh ke arah seorang pria di belakangnya yang segera bergerak ke ruangan lain. Beberapa menit kemudian, pria itu kembali dan membisikkan sesuatu di telinga Joko. Dila tahu mereka baru saja menguji barangnya. "Bersih," gumam Joko,
kali ini dengan nada lebih tertarik. Dari mana kau dapat barang sekelas ini? Dila tidak boleh ragu, ia sudah menghafal cerita penyamarannya di luar kepala. Aku punya jaringan sendiri di Surabaya. Tapi aku ingin naik level. Aku butuh saluran yang lebih besar, dan aku dengar Kobra adalah orang yang bisa menyediakannya. Mendengar nama Kobra disebut, Joko terkekeh kecil, tapi tatapannya tetap tajam. Banyak orang ingin bertemu dia, tapi tidak semua layak. Joko mencondongkan tubuhnya ke depan. Kau harus membuktikan kesetiaanmu dulu, Lia. Ada satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau kau bisa menanganinya, aku mungkin akan membawamu ke lingkaran dalam. Dila tidak langsung menjawab. Ia tahu ini adalah titik kritis. Jika ia menolak, penyamarannya akan runtuh. Tapi jika ia setuju tanpa tahu tugasnya, nyawanya bisa dalam bahaya. Namun, sebagai seorang prajurit Kopassus, ia sudah terlatih untuk menghadapi situasi tanpa kepastian. Dengan ekspresi percaya diri, ia mengangkat dagunya sedikit dan berkata, katakan saja apa yang harus kulakukan. Joko menyeringai puas, lalu menepuk pundaknya dengan kasar. Bagus, besok malam, aku akan menghubungimu. Jangan sampai mengecewakan kami, Lia. Karena di dunia ini, orang yang mengecewakan tidak akan punya kesempatan kedua. Dila tersenyum tipis, menyembunyikan ketegangan yang mulai menjalar di dadanya. Misinya baru benar-benar dimulai, dan taruhannya kini semakin tinggi. Malam turun dengan udara yang lebih dingin dari biasanya, namun bukan karena cuaca, melainkan ketegangan yang menyelimuti dada Dila. Sejak pertemuannya dengan Joko di klub malam, ia tahu bahwa langkah berikutnya akan lebih berbahaya. Ponselnya akhirnya bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, ***, temui aku di gudang pelabuhan, pukul 23. Jangan terlambat, ***. Dila tiba di lokasi tepat waktu. Gudang tua itu tampak suram, dengan penerangan minim dan aroma laut yang bercampur dengan bau oli. Beberapa pria bertato sudah menunggunya, masing-masing membawa senjata di balik jaket mereka. Joko berdiri di tengah, tersenyum dingin saat melihatnya datang. Kau tepat waktu. Bagus. Tapi malam ini bukan sekadar pertemuan biasa, Lia, katanya, matanya menyipit. Dila tetap tenang. Aku sudah siap. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya, berpura-pura antusias meski ia tahu ujian ini bisa berujung pada kematian. Joko melangkah ke samping, memperlihatkan seorang pria yang diikat ke kursi, wajahnya penuh luka lebam. Dia ini pengkhianat, ujar Joko datar. Mencoba mencuri uang kartel. Biasanya, orang seperti ini tidak akan dibiarkan hidup. Tapi aku ingin melihat seberapa jauh kesetiaanmu sebelum aku memperkenalkanmu ke orang yang lebih besar. Dila menahan napasnya sejenak. Matanya menatap pria malang itu, wajahnya penuh ketakutan, mulutnya tertutup kain. Ini adalah ujian yang berat. Jika ia ragu, penyamarannya bisa terbongkar. Tapi jika ia benar-benar melakukan eksekusi ini, ia telah melanggar semua yang ia perjuangkan sebagai seorang prajurit. Dengan ekspresi dingin, Dila mengambil pistol yang disodorkan Joko. Ia mendekati pria itu, menatapnya dalam-dalam. Tangannya menggenggam senjata erat, jari telunjuknya bersiap di pelatuk. Saat itulah, ide cemerlang muncul di benaknya. Dengan cepat, ia mengarahkan pistol ke kepala pria itu, namun tepat sebelum menembak, ia memutar senjata dan menembakkan peluru ke dinding di samping kepala pria itu. Prang! Peluru menghantam besi tua, menimbulkan gema yang panjang. Pria itu menjerit ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Dila lalu berbalik ke arah Joko, menatapnya tajam. Sekarang dia tahu apa artinya takut. Kadang, ketakutan lebih menyakitkan daripada kematian, katanya dingin, seolah benar-benar memahami dunia kejam ini. Joko terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar menarik, Lia. Serunya, aku suka caramu berpikir. Oke, kau lulus ujian ini. Besok malam, kita akan bertemu orang yang lebih besar. Siapkan dirimu. Dila menurunkan pistolnya, menekan ketegangan dalam dirinya. Ia baru saja lolos dari situasi paling berbahaya dalam hidupnya, tapi ia tahu, ini baru permulaan. Udara malam di Jakarta terasa berat ketika Dila melangkah menuju sebuah villa mewah di pinggiran kota. Malam ini adalah malam penting, ia akan bertemu langsung dengan Rahmat Kobra, sosok yang selama ini hanya ia kenal lewat dokumen intelijen dan laporan kejahatan. Setelah ujian kepercayaan yang ia lewati di gudang pelabuhan, Joko akhirnya percaya padanya dan membawanya ke pusat kekuasaan kartel. Namun, Dila tahu,
Satu langkah yang salah bisa berarti kematian. Villa itu dijaga ketat. Beberapa pria berbadan besar berdiri di sekitar gerbang dengan senjata tersampir di bahu mereka. Kamera pengawas tersebar di berbagai sudut. Joko berjalan di sampingnya, memberi isyarat kepada para penjaga agar membiarkan mereka masuk. Begitu pintu utama terbuka, aroma cerutu dan alkohol menyambutnya. Di tengah ruangan, dikelilingi oleh anak buahnya, duduklah Cobra, pria yang selama ini menjadi buruan aparat hukum, tapi selalu berhasil lolos. Cobra bukan sosok yang terlihat kasar seperti yang Dila bayangkan. Ia tampak rapi, mengenakan jas hitam mahal, wajahnya penuh ketenangan. Namun, ada sesuatu di balik matanya yang membuat bulu kuduk Dila meremang, tatapan predator yang selalu bisa mencium kebohongan. Ia menatap Dila dari ujung kepala hingga kaki, lalu menyeringai. Joko memberitahuku banyak hal tentangmu, Lia, katanya dengan suara dalam dan berwibawa. Seorang pengedar dari Surabaya yang ingin naik kelas. Menarik, Dila tetap tenang. Ia telah menghadapi banyak sosok berbahaya dalam karir militernya, tapi Cobra adalah lawan yang berbeda. Ia harus bermain cerdas. Aku tidak ingin buang waktu dengan permainan kecil, jawabnya, menatap langsung ke mata Cobra. Aku punya jaringan, aku punya klien, dan aku butuh pemasok yang bisa diandalkan. Aku dengar kau adalah orangnya. Ruangan menjadi hening sejenak. Cobra menyesap cerutunya perlahan sebelum akhirnya tersenyum tipis. Keberanianmu mengesankan, ujarnya, tapi aku tidak percaya pada siapapun hanya berdasarkan omongan. Aku perlu melihat aksimu sendiri. Dila mengeraskan rahangnya. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan nada tertantang. Cobra melambaikan tangan, dan seorang anak buahnya datang membawa sebuah koper besar. Saat dibuka, puluhan bungkus narkoba tertata rapi di dalamnya. Bawa ini ke Batam, kata Cobra santai. Ada klien besar di sana yang menunggu. Jika kau berhasil mengantarkannya tanpa masalah, aku akan menganggapmu bagian dari keluarga. Dila tahu ini jebakan berbahaya. Jika ia menolak, ia akan mati. Jika ia menerima, ia harus menemukan cara untuk menyerahkan barang ini ke tangan yang benar tanpa membongkar penyamarannya. Ia menarik napas dalam, lalu mengulurkan tangan mengambil koper itu. Baik, katanya mantap. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan hanya omong kosong. Cobra tersenyum puas. Bagus, katanya. Tapi ingat satu hal, Lia. Jika kau mengkhianatiku, aku sendiri yang akan menghabisimu. Dila hanya tersenyum tipis, menyembunyikan detak jantungnya yang mulai berdebar lebih kencang. Misinya baru saja naik ke level yang lebih berbahaya. Dila duduk di dalam mobil hitam yang melaju menembus malam menuju pelabuhan. Di sampingnya, Joko merokok tanpa henti, sementara di belakang, dua anak buah Cobra duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Koper berisi narkoba tergeletak di pangkuannya, seolah menambah beban di pikirannya. Misi ini adalah ujian besar, jika berhasil, ia akan semakin dekat ke jantung kartel. Namun, satu langkah salah bisa membuatnya mati sebelum sempat menyeret Cobra ke pengadilan. Saat mereka tiba di dermaga yang gelap dan sepi, sebuah kapal cepat sudah menunggu di ujung pelabuhan. Dila keluar dari mobil, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mendekati pria berkacamata hitam yang berdiri di depan kapal. Kau orangnya, tanya pria itu dengan nada waspada. Dila melirik Joko yang hanya mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa inilah kontak mereka. Dengan penuh percaya diri, ia periksa sendiri, katanya dingin. Pria itu membuka koper, lalu mengangguk puas. Namun sebelum transaksi selesai, suara tembakan tiba-tiba meledak dari kegelapan. Salah satu anak buah Cobra tersentak ke belakang, dadanya berlubang akibat peluru. Kekacauan pun pecah seketika. Dari balik kontainer, beberapa pria bersenjata keluar, menembaki mereka tanpa ampun. "Damn, ini jebakan," teriak Joko sambil menarik pistolnya. Dila segera berlindung di balik mobil, berpura-pura ikut melawan, padahal pikirannya bekerja cepat. Siapa yang menyerang mereka? Apakah ini kelompok saingan Cobra, atau justru pengkhianatan dari dalam? Peluru berdesing di sekelilingnya. Salah satu penyerang tertembak di kepala oleh Joko, sementara yang lain mencoba melarikan diri ke kapal. Dila melihat celah, ini adalah kesempatan untuk mengubah jalannya misi. Dengan gerakan cepat, ia menembak lampu penerangan, membuat area menjadi lebih gelap. Di tengah kekacauan, ia menyelinap ke salah satu tubuh yang tergeletak dan menemukan ponsel di saku pria itu. Saat ia melihat pesan terakhir di layar, matanya menyipit.
Pesan itu berbunyi, asteris, semua sudah siap. Pastikan Cobra tidak tahu. Asteris. Dila menggertakkan giginya. Ini bukan serangan dari polisi atau aparat. Ini adalah kudeta dari dalam kartel sendiri. Seseorang mencoba menggulingkan Cobra, dan jika ia bisa menemukan dalangnya, ia bisa menggunakannya untuk menghancurkan jaringan ini dari dalam. Tapi untuk saat ini, ia harus bertahan hidup dulu. Dengan cepat, ia berlari ke arah Joko. Kita harus pergi sekarang, teriaknya. Joko mengangguk, dan bersama-sama mereka melompat ke dalam mobil, meninggalkan pelabuhan yang kini penuh dengan mayat dan darah. Saat mobil melaju kencang meninggalkan tempat kejadian, Dila menatap ponsel di tangannya. Ada seseorang dalam organisasi ini yang bermain di belakang Cobra. Dan jika ia bisa menemukan siapa pengkhianat itu, misi ini bisa selesai lebih cepat dari yang ia kira, atau justru semakin berbahaya. Dila duduk di kursi belakang mobil, napasnya masih memburu setelah baku tembak di pelabuhan. Ponsel di tangannya masih menyala, memperlihatkan pesan misterius yang ia temukan di tubuh salah satu penyerang. Di kursi depan, Joko mengemudi dengan ekspresi muram, sesekali melirik ke kaca spion. Sialan, siapapun yang menyerang kita tadi, mereka tahu pergerakan kita, geramnya. Dila berpura-pura ikut geram. Apa ini kerjaan polisi? Tanyanya, mencoba menggali informasi. Joko menggeleng. Kalau polisi, mereka tidak akan seceroboh itu. Ini kerjaan orang dalam. Seseorang di organisasi kita mengkhianati Cobra. Ia mengumpat pelan sebelum menambahkan, dan kalau dia tahu siapa pelakunya, aku jamin, darah akan mengalir lebih banyak. Dila berpikir cepat. Ini adalah kesempatan emas. Jika benar ada pengkhianat di dalam kartel, maka Cobra berada dalam posisi rentan. Dan jika ia bisa menemukan siapa dalang di balik serangan ini sebelum Cobra melakukannya, ia bisa menggunakan informasi itu untuk menjatuhkan kartel ini dari dalam. Mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah persembunyian, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Joko segera turun dan memberi isyarat agar Dila mengikutinya. Begitu mereka masuk, beberapa anak buah Cobra sudah menunggu, wajah mereka tegang. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus dengan bekas luka di pipi, langsung menyodorkan ponselnya ke Joko. Bos ingin bicara, katanya. Joko mengambil ponsel itu dan menempelkannya ke telinga. Ya, bos, ya, kami selamat. Tidak, barangnya hilang. Ya, aku mengerti. Wajahnya semakin tegang seiring percakapan berlangsung. Setelah beberapa detik, ia menutup telepon dan menatap Dila dengan sorot mata gelap. Cobra ingin bertemu kita sekarang. Dila menahan napas sejenak. Cobra pasti sudah curiga, dan ini bisa menjadi jebakan. Namun, ia tetap memasang wajah percaya diri. Kalau begitu, ayo kita temui dia, katanya dengan nada tenang. Saat mobil kembali melaju, Dila menggenggam ponsel yang ia ambil dari mayat di pelabuhan. Ia tahu, jawabannya ada di sini. Dan jika ia tidak menemukan siapa pengkhianat itu sebelum Cobra, maka nyawanya bisa jadi taruhan berikutnya. Mobil yang membawa Dila dan Joko melaju menembus malam, menuju sebuah restoran eksklusif di pusat kota. Restoran itu tampak megah, dengan lampu kristal yang berkilauan di balik jendela besar. Namun, bagi Dila, tempat itu tidak lebih dari sarang ular berbisa. Cobra memilih tempat ini bukan untuk sekadar pertemuan biasa, ia ingin menunjukkan kekuasaannya, dan mungkin, menjadikan malam ini sebagai eksekusi bagi siapapun yang ia curigai. Saat mereka masuk, seorang pelayan langsung membawa mereka ke ruang makan pribadi di lantai atas. Di sana, Cobra sudah duduk dengan santai di kursi besar, dikelilingi oleh beberapa anak buahnya. Di meja panjang, hidangan mahal tersaji, tetapi udara di ruangan itu terasa berat, penuh ketegangan yang tak terlihat. Cobra mengisyaratkan mereka untuk duduk, senyum kecil menghiasi wajahnya. Kalian datang tepat waktu, ujarnya, suaranya halus tapi penuh ancaman. Dila duduk dengan tenang, menyembunyikan kegelisahan di balik tatapan dinginnya. Joko, yang biasanya penuh percaya diri, tampak lebih waspada malam ini. Cobra mengambil pisau steak dan memotong daging di piringnya dengan perlahan, seolah-olah sedang menikmati permainan psikologis yang ia ciptakan. Jadi, katanya tanpa mengangkat wajahnya, ada yang bisa menjelaskan kenapa transaksi tadi malam berubah menjadi pembantaian. Joko menelan ludah, lalu menjawab, kami diserang, bos. Seseorang pasti membocorkan informasi kita. Cobra akhirnya menatap mereka, matanya menyipit tajam. Dan kalian tidak menemukan siapa pelakunya.
Dila tahu inilah saatnya bergerak. Ia mengeluarkan ponsel yang ia ambil dari mayat di pelabuhan dan meletakkannya di meja. Aku menemukannya di tubuh salah satu penyerang, katanya. Ada pesan di dalamnya yang mengatakan serangan ini sudah direncanakan dari dalam. Cobra mengambil ponsel itu, membaca pesan yang dimaksud, lalu tertawa pelan. Menarik, gumamnya. Ia melempar ponsel itu ke salah satu anak buahnya. Cari tahu siapa pemilik nomor ini. Ruangan menjadi sunyi selama beberapa saat. Semua orang menunggu dengan tegang, hingga akhirnya pria yang menerima ponsel itu membuka mulutnya. Bos, nomor ini terhubung ke salah satu orang kita. Dila bisa melihat otot di rahang Cobra menegang. Siapa? Tanyanya dengan suara rendah yang berbahaya. Pria itu menelan ludah sebelum akhirnya menjawab, Joko. Sekejap, seluruh ruangan meledak dalam ketegangan. Joko terbelalak, tubuhnya menegang. Apa? Itu bohong. Aku tidak. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Cobra sudah mengangkat pistolnya dan menembaknya tepat di kepala. Darah dan serpihan otak berceceran di atas meja makan, membuat beberapa orang tersentak ke belakang. Cobra dengan tenang meletakkan kembali pistolnya dan menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Aku benci pengkhianat, katanya dingin. Lalu, ia menoleh ke Dila. Bagus, Lia, kau baru saja menyelamatkan nyawamu sendiri. Dila menahan napas, menyembunyikan keterkejutan di balik wajah tanpa ekspresinya. Ia berhasil mengalihkan kecurigaan Cobra untuk saat ini. Tapi satu hal yang pasti, semakin dalam ia masuk ke dunia ini, semakin sulit untuk keluar hidup-hidup. Dila masih bisa mencium bau mesiu yang bercampur dengan aroma daging panggang di ruangan itu. Tubuh Joko terkulai di kursinya, darah menggenang di atas meja makan mahal. Semua orang di ruangan itu diam, menunggu reaksi Cobra. Namun, pria itu hanya menghela napas pelan dan menyisipkan anggurnya seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ia lalu menatap Dila, matanya penuh dengan rasa puas. Lia, kau semakin membuktikan bahwa kau bisa dipercaya, ujarnya dengan senyum kecil. Tapi aku ingin menguji kesetiaanmu lebih jauh. Dila menahan napasnya sejenak, tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Ia tahu, semakin dekat dengan Cobra berarti semakin dekat dengan bahaya. Aku siap, jawabnya mantap. Cobra bersandar di kursinya, lalu melirik ke salah satu anak buahnya. Pria itu segera meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja, mendorongnya ke arah Dila. Di dalamnya ada informasi tentang seseorang yang sudah terlalu banyak tahu soal bisnis kita, jelas Cobra. Aku ingin kau menghabisinya, anggap ini sebagai bukti terakhir bahwa kau benar-benar bagian dari keluargaku. Dila mengambil amplop itu, membukanya perlahan. Begitu melihat foto yang ada di dalamnya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Wajah di foto itu adalah Letkol Haris komandannya sendiri di Kopassus. Dila merasa darahnya membeku. Jika ia menunjukkan sedikit saja keterkejutan, Cobra pasti akan curiga. Ia mengangkat wajahnya, menatap Cobra dengan penuh percaya diri. Apa yang dia lakukan sampai membuatmu ingin menghabisinya? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Cobra tersenyum kecil. Dia bekerja dengan intelijen. Aku sudah lama mengawasinya. Jika dia tidak segera dibungkam, dia bisa merusak segalanya. Dila menekan rasa paniknya dalam-dalam. Ini bukan hanya ujian kesetiaan, ini adalah jebakan yang bisa mengakhiri misinya dalam sekejap. Ia harus menemukan cara untuk melindungi komandannya tanpa membongkar penyamarannya. Berikan aku 1 hari, katanya, memasukkan amplop itu ke dalam jaketnya. Aku ingin mengawasinya dulu sebelum bertindak. Kalau aku bisa mendapat informasi tambahan, itu akan lebih menguntungkan untuk kita. Cobra tertawa kecil. Bagus, aku suka caramu berpikir, Lia. Ia berdiri, menepuk bahu Dila dengan akrab. Jangan mengecewakanku. Dila tersenyum tipis, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan itu dengan langkah tegap. Namun, di dalam kepalanya, berbagai kemungkinan berputar liar. Ia sekarang berada di posisi paling berbahaya, 1 langkah saja meleset, maka ia dan komandannya akan mati. Waktunya semakin sedikit, dan taruhan kali ini adalah nyawanya sendiri. Malam itu Dila tak bisa tidur. Di ruang apartemennya yang sepi, ia menatap foto Letkol Haris yang ia ambil dari amplop Cobra, jantungnya berdebar kencang. Haris adalah komandannya, orang yang telah melatihnya, membimbingnya, dan membentuknya menjadi sosok yang tak kenal takut.
Kini, ia harus memilih antara melindungi orang yang telah memberi arahan atau menghancurkan hidupnya sendiri dengan mengkhianati semua yang telah ia perjuangkan. Ponsel di meja bergetar, mengganggu keheningan yang mencekam. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Asteris, kami tahu siapa kamu. Pergilah ke gudang di belakang pelabuhan. Sekarang, asteris. Dila terkejut, namun perasaan aneh tak bisa ia lepaskan, ada sesuatu yang salah. Jika itu adalah pesan dari Cobra, ia harus segera bertindak. Tanpa ragu, ia mengenakan jaket hitam dan menyiapkan senjata di pinggangnya. Ia mengerti risiko besar yang akan dihadapinya, tetapi ia tidak bisa mundur. Jika ini adalah perangkap, ia harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Setibanya di gudang yang disebutkan dalam pesan, Dila merasakan suasana yang tidak biasa. Gudang itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu redup yang menggantung di langit-langit. Ketika ia melangkah lebih dalam, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Cepat, ia berbalik dan melihat dua orang berpakaian hitam, wajah mereka tertutup masker. Salah seorang dari mereka mengangkat tangan, memberi isyarat agar Dila tetap diam. Kami bukan musuhmu, katanya dengan suara yang dipenuhi ketegangan. Kami ingin membantu. Dila menahan napas, tak percaya. Siapa kalian? Tanyanya dengan nada waspada. Orang yang sama seperti kamu, jawab pria itu. Kami juga infiltrator. Kami tahu bahwa Cobra sedang memanipulasimu. Kami mengawasi setiap gerakanmu. Cobra tidak hanya mengendalikan narkoba. Dia punya koneksi jauh lebih besar, dan dia tahu siapa kamu sebenarnya. Dila terdiam. Tak ada yang bisa ia percayai lagi, bahkan bayang-bayangnya sendiri. Namun, pria itu melanjutkan. Kami punya bukti. Cobra punya jaringan yang jauh lebih luas dari yang kau bayangkan, dan dia tidak akan berhenti sampai menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk komandamu. Dila merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Jika orang-orang ini benar, maka ia berada di tengah perang yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Cobra bukan hanya pengkhianat biasa, ia adalah ancaman bagi negara ini. Namun, jalan keluar yang tepat kini semakin kabur. Jika ia tidak segera bergerak, nyawa Haris dan semua orang yang ia cintai akan terancam. Waktu hampir habis, dan ia harus memilih jalan yang akan menentukan masa depannya. Apakah kalian punya rencana? Dila akhirnya bertanya, suaranya tegas meskipun hatinya terombang-ambing antara rasa takut dan kewajiban. Dila berdiri di tengah gudang yang sunyi, rasa takut dan kebingungannya bercampur aduk. Dua orang yang mengaku sebagai infiltrator di hadapannya memandangnya dengan penuh harapan, menunggu responsnya. Dengan setiap detak jantung yang terasa lebih keras dari biasanya, Dila merasa terjepit di antara dua pilihan yang berbahaya. Cobra yang tak bisa dipercaya, atau sekutu yang mungkin hanya menunggunya untuk jatuh ke dalam jebakan lebih dalam lagi. Rencanamu apa? Tanya Dila akhirnya, berusaha menjaga ketenangan meski hatinya berdebar. Pria yang lebih tua dari keduanya, dengan wajah serius, mengangguk. Kami sudah mengumpulkan bukti cukup untuk menghancurkan Cobra, katanya. Kami tahu rencana-rencana gelapnya yang tidak hanya melibatkan narkoba, tapi juga pengaruh politik yang lebih dalam. Kami butuhmu untuk membantunya jatuh. Dila mengerutkan kening, tidak yakin. Kenapa kalian memilih aku? Kenapa tidak orang lain yang lebih berkuasa di dalam organisasi? Pria itu tersenyum tipis. Karena kamu sudah dekat dengan Cobra. Kamu tahu cara kerjanya, dan yang lebih penting, kamu adalah orang yang dia percayai. Kamu punya kesempatan untuk menekan tombol itu, tombol yang bisa menghancurkan seluruh organisasinya. Dila menatapnya dalam-dalam. Ia tahu apa yang dimaksud pria itu, ia adalah kunci untuk mengakhiri semuanya. Namun, harga yang harus ia bayar tidaklah kecil. Jika ia salah langkah, ia bisa kehilangan lebih dari sekadar nyawa. Kalau aku bergabung dengan kalian, apa jaminannya aku bisa keluar hidup-hidup? Tanya Dila, menantang. Pria itu menghela napas panjang. Kami bukan sekutu yang sempurna, Lia. Tapi satu hal yang pasti, kami melawan sistem yang lebih besar dan lebih kejam dari yang pernah kamu bayangkan. Cobra bukan hanya ancaman untukmu, tapi juga bagi negara ini. Jika kau tetap berada di sisi dia, kau akan hancur bersamanya. Dila memejamkan mata sejenak, merenung. Keputusan ini bukan hanya tentang hidup atau mati. Ini tentang seluruh masa depannya, tentang apa yang akan ia lakukan setelah ini. Jika ia memilih untuk tetap setia pada Cobra,
ia akan terjerat dalam jaringan kejahatan yang tak pernah bisa ia tinggalkan. Namun, jika ia memilih untuk bergabung dengan infiltrator ini, ia akan berhadapan langsung dengan musuh yang jauh lebih besar. Dengan rasa berat, Dila akhirnya membuka mata, menatap pria itu dengan mata penuh tekad. Aku akan bantu kalian, tapi satu hal, aku ingin Cobra jatuh, bukan hanya karena narkoba, tapi karena segala kekejamannya. Dan aku tidak akan berhenti sampai dia membayar atas apa yang telah ia lakukan. Pria itu mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya. Kita mulai dari sini, tapi ingat, sekali kita bergerak, tidak ada jalan kembali. Dila menatap mereka, dan meski ketakutan masih menguasai sebagian hatinya, ada satu hal yang jelas, ia tidak akan pernah mundur lagi. Ini adalah titik baliknya. Semua yang ia perjuangkan selama ini, semua yang ia lakukan, akan menuju pada satu tujuan, mengakhiri kekuasaan Cobra selamanya.